Oke, halo penggemar Geprofis. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan SSUITB ya. Ini yang berhubungan dengan dinamika hukum Newton. Nomor 1, perhatikan sistem dua benda yang terdiri dari balok kecil bermassa 9 kg dan balok besar bermassa M 18 kg yang berada di permukaan bidang datar licin. Sebab gaya F datar diberikan pada balok kecil sehingga kedua balok bergerak bersama dengan percepatan 4,9 meter per sekon kuadrat. Besar gaya kontak yang dialami oleh benda M besar akibat benda M kecil adalah berapa Newton? Gunakan kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Oke, apa yang dimaksud dengan gaya kontak? Gaya kontak itu gaya dorong, gaya sentuh ya. Kalau kita lihat benda M kecil itu mendorong M besar. Jadi ada gaya kontak atau gaya dorong arahnya ke kanan. Nah, misalkan gaya dorongnya itu saya sebut FD aja ya, FD. Oke, tapi sebaliknya massa M besar itu juga mendorong balok M kecil ke sana. Saya beri nama gaya dorongnya FD aksen gitu ya. Jadi yang dicari itu ya ini FD atau FD aksen. Tapi ini merupakan gaya reaksi sama besar ya. Oke, jadi kalau sistem ini didorong ke kanan dengan gaya F ya, dengan percepatan A nanti, maka semua sistem akan bergerak ke kanan dengan percepatan yang sama yaitu A. Baik. Nah, sekarang perhatikan, sekarang kita tinjau benda M besar saja. Ya. Nah, kalau kita menghitung kayak FD-nya itu gampang banget karena di sini ini mejanya itu licin ya, bidang datarnya itu licin. Ini bidang datarnya licin ya, anggap meja licin gitu kan. Jadi kalau begitu Anda bisa pakai langsung hukum 2 Newton dengan meninjau massa M itu. Jadi kalau begitu apa? Sigma F yaitu M dikalikan dengan A. Begitu ya. Nah, gaya bekerja pada M besar itu cuma FD, nggak ada yang lain kan? Nah, M dikalikan A, ya udah dikalikan aja. M-nya di sini berapa yang besarnya? M besarnya adalah 18. Nah, sedangkan A-nya udah ada nih. Ini A ini. Jadi kalau gitu 4,9. Nah, jadi kalau gitu berapa ini? 8 kali 9 belakangnya 2. Ya, berarti logikanya masuk akal, jawabannya 88,20 gitu ya. Jadi satuannya Newton di sini. Kalau begitu jawaban yang tepat adalah E. Nomor 2, sebuah balok bermassa M 5 kg berada pada bidang datar yang kasar. Balok yang awalnya diam diberi gaya konstan sebesar 50 Newton dengan arah theta. Tan theta 3/4 ya, sehingga bergerak. Sepanjang balok bergerak, besar gaya gesek yang bekerja antara balok dengan permukaan lantai adalah 2 Newton. Energi kinetik balok setelah bergerak sejauh 8,8 meter adalah berapa Joule? Ini soal yang tidak terlalu sulit ya. Coba perhatikan di sini. Sistem nanti bergerak ke kanan, percepatannya A misalkan begitu ya. Nah, coba perhatikan di sini ada gaya gesek antara balok dengan permukaan meja di sini. Ini kasar soalnya ya. Jadi ada gaya gesek di sini. Saya beri nama geseknya apa ini? Gaya geseknya itu misalkan FK begitu. Nah, FK-nya kan sudah diketahui dalam soal, yaitu 2 Newton. Jadi kalau kita lihat di sini massa benda sudah diketahui 5 kg, sedangkan tan tetanya sudah ada juga ini 3/4. Kemudian apalagi gaya geseknya juga sudah ada 2 Newton ya kan. Nah, yang ditanyakan energi kinetik kalau dia bergerak sepanjang 8,8 meter EK. Nah, ini gimana? Ya cari percepatannya dulu aja. Kita uraikan aja gaya F ini ya. Kita uraikan seperti ini ke arah sumbu X. Ini misalnya ke sana, ini adalah arah sumbu X, yang sana adalah sumbu Y. Kita konsen ke arah sumbu X-nya saja. Yang ke arah sumbu X ini kan F cos theta ya, samping sudut. Nah, yang ke arah sumbu Y sebenarnya juga sudah ada gaya ini juga ya, ada komponen F. Tetapi tidak perlu ini, yang perlu kita butuhkan itu F cos theta saja. Nah, gaya normal pun tidak perlu kita hitung ya, karena di sini FK-nya sudah ada ini. FK-nya sudah diketahui dalam soal. Langsung aja kita cari apa? Nilai percepatannya. A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Sigma F berarti F cos theta dikurangi dengan FK dibagi dengan M. Jadi F-nya itu berapa sih? Kan 50. Ini loh, 50 ya. Ini F-nya. Terus kemudian cos theta.
Kalau tan theta 3/4, cos theta-nya itu berapa? Berarti kan 4/5 ya. Jadi ini nanti cos theta-nya itu berarti 4/5. Kalau sin theta-nya kan 3/5 itu ya. Oke, jadi kalau begitu cos theta adalah 4/5 dikurangi dengan gesek 2 dibagi M. M-nya 5. Berarti kalau begitu dapatnya berapa ini? 40. Ini kan 40 ya, dikurangi 2 dibagi dengan 5. Berarti ini 38 dibagi 5 meter per sekon kuadrat. Nah, percepatannya sudah dapat kita ya. Nah, sekarang kita cari setelah menempuh jarak 8,8. Nah, ini setelah menempuh jarak sebesar 8,8 ya. Berapa VT-nya? Pakai ini, VT kuadrat, GLBB kan ini konsepnya ya. Karena percepatannya konstan. Jadi VT kuadrat sama dengan V kuadrat plus 2AS ya. Oke, sekarang berarti kalau begitu VO-nya berapa? Kalau kita lihat mula-mula awalnya dia diam. Jadi kalau diam berarti VO-nya kita isi 0 ya. 2 A-nya itu adalah 38/5, sedangkan S-nya adalah berapa tadi? 8,8. Seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal ngitung nih berapa EK-nya. Ini VT kuadrat, nggak usah dihitung VT-nya ya. Langsung EK-nya kan gini, setengah M VT kuadrat. Kita butuh VT kuadratnya. Setengah masanya kan 5 tadi ya. Ini 5 tuh masanya ya. Jadi 5. VT kuadrat langsung kita masukkan. Ini semua kita masukkan. 2 kali 38/5, 8,8. Makanya jangan biasa mengalihkan dulu ya. Ini teknik menghitungnya supaya cepat. Jadi 2-nya dicoret, 5-nya dicoret di sini. Nah, sekarang kita tinggal ngitung 38 kali 88 nih. 38 kali 88 berapa ini? 4, 6, 6, 24, 30 ya. Berarti ini sama hasilnya. 4, 0, 3 gitu ya. Jadi 4, 4, 3, 3. Jadi kalau begitu jika kita bulatkan, ini hasilnya adalah 334. Sebenarnya kan 334,4. Jadi kalau kita bulatkan 334. Jadi satuannya adalah joule karena energi. Jadi jawaban yang tepat mana? Oh, ternyata C ya. Okay, it's very easy problem, not complicated. Physics is very easy and fun. Semoga bermanfaat.